Selamat datang di channel Malam Marsen, dan di video kali ini sebelum kita masuk ke videonya gue akan share dulu sedikit karena gue kemarin baru kena COVID-19 dan gue nggak bisa ngapa-ngapain selama 1 bulan. Akhirnya baru bisa sempat bikin video sekarang. Jadi video terakhir yang Pocophone itu adalah video yang gue buat setelah itu beberapa hari kemudian gue kena COVID setelah video itu. Nggak tahu dari mana tapi jelas gue positif COVID dan gue sakit. Untungnya sekarang udah sembuh dan baru sempet untuk bikin video. Dan di video kali ini gue akan bahas sebuah device yang bisa dibilang lumayan banyak dicari sama orang ya. Karena handphone ini atau device ini mempunyai prestis yang tinggi tapi harganya cukup terjangkau untuk kelas-kelas menengah. Dan device itu adalah iPhone 7 Plus. Dan seperti biasa kita akan bahas handphone ini dari segi pro dan kontra. Kita bahas dari segi looknya dulu. Kalau misalkan lo mau beli handphone ini karena lo suka sama modelnya, desainnya, atau bahannya, gue akan pro dan gue akan bilang beli aja handphone ini. Kenapa? Karena walaupun handphone ini udah memasuki umur 4 tahun, tapi handphone ini masih bisa dibilang masih bisa bersaing dari segi desain sama handphone-handphone lain, apalagi handphone yang terbaru sekarang. Kayak lihat aja sekarang di tangan gue ini ya. Umurnya udah tua tapi kelihatannya masih mahal banget, mungkin karena ada logo ini ya terutama ya. Tapi selain logo ini juga menurut gua bahannya itu enak dipegang, nggak gampang nyeplak sidik jari dan kayaknya tuh pas aja di tangan. Dan ketika lo pegang handphone ini, lo pasti tahu ini tuh adalah handphone yang mahal lo belinya. Walaupun performanya udah nggak bagus-bagus banget, tapi dari segi desain menurut gua ini layak banget buat dibeli. Dan satu keuntungan lagi, karena ini handphone udah terbilang tua ya, pasti handphone ini tuh yang masih pakai dari launching sampai sekarang, gue yakin banget handphonenya pasti nggak ada yang mulus. Dan seperti yang lo lihat ini, yang gue lihat sekarang ini handphonenya nggak mulus banget, padahal ini selalu ditutupin pakai casing, nggak pernah lepas. Nah tapi menurut gue ini tuh merupakan sebuah nilai plus lagi. Kenapa? Karena udah lecet, gue jadi lepas casingnya dan gue pakai aja tanpa casing dan gue nggak takut buat lecet lagi. Karena ya harganya juga nggak terlalu mahal, juga nggak sayang-sayang banget kalau misalkan lecet. Jadi menurut gue ini nilai plus sih. Jadi kalau misalkan dari bahas segi look, gue pro banget kalau misalkan lu beli handphone ini dari looknya atau desainnya. Ini sekarang kita beralih ke bagian depan, kita putar ke depan ini. Kita akan lihat sebuah layar yang sebetulnya nggak bagus-bagus banget sih. Mungkin bisa dibilang jelek sih. Mungkin nggak tahu kenapa ya, karena mungkin gue udah pakai Poco F3 yang AMOLED dan 120 Hz, jadi rasanya pakai ini gitu, lihatnya kayak apa sih ini. Mungkin ya, tapi mungkin kalau misalkan lu nggak pernah pakai handphone dengan panel AMOLED, lu akan ngerasa fine-fine aja sama handphone ini sih harusnya. Nggak cuma dari segi warnanya aja sih dan output hertznya, tapi gue juga merasa risih karena handphone ini belum full screen. Rasanya tuh lu lihat sendiri masih ada dagunya dan masih ada jidatnya. Jidatnya bukan yang berponi, jidatnya masih full jidat aja gitu. Rasanya tuh kayak ada yang janggal. Maksudnya kayak lu kalau misalkan main tuh biasa full screen analognya di mana, sekarang analognya jadi harus geser lagi ke kanan, jadi jempol harus geser lagi agak ke tengahan. Tapi gua rasa hal ini cuma masalah kebiasaan aja. Kalau misalkan lu pakai berlama-lama, gue yakin lama-lama pasti kebiasa untuk pakai handphone yang nggak full screen. Tapi menurut gua nggak rekomendasi lu pakai handphone ini karena dari sisi layarnya. Dipakai edit foto aja nggak enak, warnanya nggak akurat, dipakai nonton Netflix juga nggak enak, layarnya nggak full screen, warnanya nggak enak keluarnya. Dipakai main game juga nggak nikmat. Tapi kalau misalkan lu main gamenya bukan main game yang kompetitif ya, misalnya Mobile Legends atau PUBG, gue masih menyarankan handphone ini layak sih. Kenapa begitu? Karena gue juga bingung sebetulnya, gue agak galau sebetulnya sama handphone ini. Handphone itu aneh, gue pakai main PUBG dengan pengaturan yang sedemikian rupa, juga panas banget dan nge-lag banget, nggak enak banget. Ini menurut gue unplayable sih di sini sih, nggak enak banget. Tapi kalau misalkan main Ragnarok di sini aneh banget deh. Gue kalau main Ragnarok sini tuh lancar banget dan bahkan bisa dibilang lebih lancar dan lebih smooth daripada Poco F3 gue. Gue nggak tahu kenapa, mungkin optimasi dari aplikasi Ragnarok itu sendiri kali ya, sama iPhone lebih bagus daripada sama Android. Jadi menurut gue lu kalau misalkan mau beli handphone ini untuk gaming, lihat dulu gamenya apa, support atau enggak. Kalau misalkan mau main RPG kayak Ragnarok gitu, Ragnarok X Next Generation, menurut gue masih oke sih buat dipakai untuk main daripada lu pakai buat Mobile Legends atau PUBG. No. Jadi untuk segi performa gaming menurut gue so-so sih. Jadi nggak pro dan kontra karena plus minus menurut gue. Tadi kita udah bahas dari segi desain belakangnya, kita udah bahas layarnya, depannya, udah bahas performanya.
Dan sekarang gue akan bahas satu faktor yang menurut gue lumayan penting untuk sebuah handphone di saat pandemi kayak gini. Itu adalah fingerprint ini. Fingerprint ini sangat memudahkan iPhone user yang di bawah iPhone X tentunya, karena iPhone X ke atas semua udah pakai face recognition. Jadi misalkan kita pakai masker di luar, kita kan selalu pakai masker di luar sekarang, itu akan menyusahkan kita kalau misalkan kita mau unlock handphone kita, karena ribet juga kalau setiap kali mau unlock harus tekan-tekan passcode gitu ya kan, belum kelihatan sama orang segala macam. Lebih simple dan lebih enak pakai fingerprint yang ada di bagian dagu iPhone 7 Plus ini. Dan gue perlu ingetin lagi, fingerprint di iPhone 7 Plus ini bukan berbentuk tombol ya. Gue nggak tahu namanya apa, gue lupa. Tentunya ada sebutan ya, tapi gue belum cari dan gue agak malas cari juga namanya apa. Yang jelas ini bukan tombol, karena kalau misalkan tombol tuh semacam 6 atau 6S yang lu lihat di handphone sebelumnya, itu tombol. Ketika lu pencet, itu tombol bisa masuk. Sedangkan ini bukan. Tapi dia akan ngasih kita feel agak geter dikit. Kalau misalnya kita tekan, ada feedback geter dikit seolah-olah ini tombol. Padahal ini bukan tombol, ini cuman semacam layar juga, touchscreen juga yang punya fingerprint. Dan kalau ditekan dalam dan kalau mendapatkan tekanan sekian tekanan, dia akan geter dan seolah-olah ini kayak tombol sih. Menurut gue bagus juga daripada Pocophone gue yang nggak berasa kalau kita udah tekan gitu loh. Kalau ditanya handphone ini layak nggak dipakai di tahun 2021, itu jawabannya balik lagi ke lu semua. Gue udah jelasin tadi beberapa hal yang menurut gue penting untuk dipertimbangkan kalau misalkan lu mau pakai handphone ini. Ada beberapa hal lain tentunya yang harus lu pertimbangkan. Yang pertama dari segi jack, handphone ini tentunya udah nggak ada jack. Untuk handphone jadul tapi nggak ada jack kayak sayang aja gitu. Harusnya kan handphone jadul masih ada jack ya. Lalu dari segi speakernya juga agak kacrut dibandingkan sama handphone zaman sekarang. Tapi kalau misalkan lu mungkin masih mau ada prestige dengan logo Apple yang lu pegang, ya gua rasa ini adalah handphone yang cocok untuk lu pakai di saat-saat kayak gini. Atau mungkin lu mau handphone kedua yang bisa dibilang nggak malu-maluin, ya ini juga handphone yang cocok menurut gua buat lu pakai di saat-saat kayak gini. Atau mungkin lu punya kayak gua MacBook, AirPods, atau iPad, atau iWatch yang sebetulnya akan lebih mudah digunain kalau misalkan lu punya handphone iPhone ini tentunya ya. Kalau misalkan lu punya itu ya silahkan beli aja, ya nggak masalah. Kalau misalkan lu enggak juga nggak apa-apa ya, intinya sesuai sama kebutuhan lu. Tadi kan udah gue jelasin apa-apa aja faktor-faktor yang penting. Sekian aja video kali ini tentang iPhone 7 Plus. Semoga berguna buat lo yang lagi nyari-nyari handphone atau mungkin mempertimbangkan iPhone 7 Plus sebagai daily driver lo sekarang. Hijrah dari Android ke Apple atau dari Apple yang tadinya masih 6 lo upgrade ragu-ragu ke yang tinggi ke 7 dulu, atau lo mungkin mau downgrade mungkin ya terserah lo ya. Semoga membantu intinya sih. Sampai jumpa di video berikutnya, dan kalau mau subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa. Komen ya komen, nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Like, share, ini terserah lo. Dah.